Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tauhid. Kita sampai pembahasan bab yang baru, dibuka halaman 117. Qala Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan babu qaulillahi ta'ala, bab yang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat nomor 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah, fatawakkalu, hendaknya kalian semua bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk golongan orang-orang yang beriman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang tawakal ini penting sekali untuk kita bahas supaya kita lebih paham. Di sini, di dalam ayat yang mulia ini terdapat bayanu, penjelasan anna tawakkula faridatun, bahwasanya tawakal adalah amalan yang wajib untuk dikerjakan. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang wajib untuk kita kerjakan. Yajibu ikhlasuhu lillahi ta'ala, dan tawakal itu wajib untuk diikhlaskan murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang tawakal karena yang lainnya, tapi wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang mulia ini, kalau kita membaca, Allah Subhanahu wa ta'ala dahulukan maf'ulnya, yaitu kata-kata wa 'alallahi. Kata para ulama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Majid, mereka para ulama mengatakan fa inna taqdimal ma'muli yufidul hasr, sesungguhnya didahulukan objek, didahulukan maf'ulnya, ini memberikan faedah pembatasan.
ketika Allah berfirman wa 'alallahi fatawakkalu, maka maknanya adalah hanya kepada Allah hendaknya kalian semua bertawakal. Jadi hanya, ada kata-kata hanya. Inilah yang disebut al-hasr dalam bahasa Arab, pembatasan. Tidak boleh seorang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah, fatawakkalu, hendaknya kalian semua bertawakal. La 'ala ghairihi, jangan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari ayat yang mulia yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-23. Saya bacakan dari ucapan para ulama, tidak ada di kitab bapak-bapak sekalian. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, seorang ulama besar dari kerajaan Saudi Arabia. Beliau mengatakan ketika ditanya tentang tawakal, kata beliau, at-tawakkulu lughatan huwal i'timadu wa tafwid. Tawakal itu jika dilihat secara bahasa maknanya adalah al-i'timad. Al-i'timadu, seorang menyandarkan dirinya, seorang bersandar. Wa tafwidu, dan menyerahkan, memasrahkan segala urusan perkara hidupnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tawakal. Kemudian beliau mengatakan fattawakkulu 'ala Allahi. Sekarang apa maknanya tawakal kepada Allah? Tawakal kepada Allah adalah wal i'timadu alaihi, yaitu bersandar kepadanya, wa tafwidul umuri ilaihi, dan menyerahkan, memasrahkan segala urusan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib seorang serahkan urusannya hanya kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qala ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, sebagaimana dalam ayat yang kita bahas bersama pada malam hari ini. Hendaknya hanya kepada Allah kalian semua hendaknya bertawakal jika kalian termasuk golongan orang-orang yang beriman. Dan Allah juga berfirman, wa qala ta'ala in kuntum amantum billahi, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, maka hanya kepadanya hendaknya kalian bertawakal. In kuntum muslimin, jikalau kalian termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Yunus ayat yang ke-84. Dari dua ayat ini tadi, yang pertama surat apa tadi? Al-Maidah ayat 23, kemudian Yunus, tidak ada di buku itu, ditulis surat Yunus ayat yang ke-84. Beliau Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan hafizallah ta'ala, faja'alat tawakkula syartan lil imani wal islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan tawakal itu sebagai syarat bagi iman dan Islamnya seseorang. Jadi syarat iman dan Islam adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal itu jemaah sekalian tidaklah kemudian menafikan atau meniadakan untuk kita mencari sebab-sebab, untuk kita menempuh sebab-sebab. Karena tawakal itu hakikatnya setelah kita pasrahkan segala urusan kita hasilnya kepada Allah, kita mencari sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ayat selanjutnya, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengarkan ayat yang mulia ini sambil ditulis terjemahannya. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah alladzina idza dzukirallahu, orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati-hati mereka menjadi takut kepada Allah Ta'ala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat Allah itu akan menambah keimanan buat mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah sesembahan mereka hendaknya mereka bertawakal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kaji sedikit ya tentang ayat yang mulia ini. Dengarkanlah ucapan sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Dan Abdullah ibnu Abbas itu dikenal dengan turjumanul Quran, penterjemahnya Al-Quran. Seorang sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi SAW supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, difahamkan tentang agamanya, dan supaya diajari Allah ilmu tafsir Al-Quran. Dan betul sahabat mulia ini akhirnya menjadi seorang pentafsir Al-Quran. Ibnu Abbas berkata, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhoi keduanya, fil ayati, sebagaimana terdapat dalam ayat tersebut. Beliau mengatakan, al munafiquna la yadkhulu fi qulubihim syai'un min dzikrillahi 'inda ada'i faraidih. Orang-orang munafik tidaklah masuk sedikit pun di dalam hati mereka rasa ingat kepada Allah ketika mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Jadi bahaya ini. Kalau ada seorang dia ketika melaksanakan kewajiban, apakah sholat, ataukah dia laksanakan puasa, ataukah dia melaksanakan haji dan seterusnya, kemudian tidak ingat Allah. Karena ciri orang munafik adalah ketika mereka melaksanakan kewajiban, mereka tidak ingat kepada Allah, tidak masuk sedikit pun di dalam hatinya ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yu'minuna bisyai'in min ayatillah, dan mereka tidak mengimani sedikit pun dari ayat-ayat Allah. Orang munafik itu tidak iman sedikit pun dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yatawakkaluna 'ala Allah, mereka juga tidak tawakal kepada Allah. Jadi enggak mau tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yusalluna idza ghabu, mereka juga tidak mau melaksanakan sholat ketika mereka jauh dari tengah-tengah manusia. Jadi ketika mereka tidak berada di tengah-tengah manusia, ketika mereka tidak ada yang melihat, maka mereka tidak mau melaksanakan sholat. Inilah ciri-ciri orang munafik. Jangan sampai kita ketika tidak di tengah-tengah manusia, kita tidak mau melaksanakan sholat. Wala yu'adduna zakata amwalihim, dan mereka tidak pernah menunaikan, membayar zakat harta benda mereka. Maka kemudian Allah fa'akhbarallahu annahum laisu bimu'minin, maka Allah kemudian mengkabarkan bahwasanya orang-orang munafik itu bukanlah golongan orang-orang yang beriman. Munafik itu bukan golongan orang beriman. Semuanya memperhatikan sini ya. Semuanya tolong memperhatikan kitabnya ya. Jadi bukan golongan orang-orang yang beriman, orang munafik itu.
ketika melaksanakan ibadah tidak ingat Allah, kemudian tidak beriman dengan ayat-ayatnya Allah, tidak tawakal kepada Allah, tidak mau sholat ketika mereka jauh dari manusia, kemudian mereka tidak pula mau menunaikan atau membayar zakat. Maka kemudian thumma wasafal mu'minin, barulah Allah kemudian mensifatkan, menceritakan bagaimana sifat-sifatnya orang-orang beriman. Sifatnya orang beriman, faqala, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka menjadi takut. Apa maksudnya ini? Para ulama mengatakan, dengarkan apa yang dikatakan oleh Imam As-Suddi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, huwa rajulu, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah seorang laki-laki, yuridu an yadlima, yang ingin berbuat kedoliman, ingin berbuat kedoliman. Au qala yahimma bimaksiatin, punya niatan berbuat maksiat. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah seorang yang ingin berbuat kedoliman atau ingin dan sudah berniat berbuat maksiat. Fayuqalu lahu, kemudian ada seorang yang menasihati dia, mengatakan kepadanya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan berbuat maksiat. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan berbuat maksiat. Fayajidu qalbuhu, maka hatinya kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini sebenarnya ya, ini faedahnya dakwah, ini faedahnya amar ma'ruf nahi mungkar, ini faedahnya nasihat. Terkadang orang itu dia sudah punya niat untuk berbuat maksiat, akan tetapi begitu ada yang mengingatkan, dia urungkan perbuatan maksiatnya. Maka jangan kita malu, jangan kita merasa ogah, jangan kita merasa tidak mau untuk berdakwah. Berdakwah saja, sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, karena bisa jadi ada seorang yang sudah berniat berbuat maksiat, ketika didakwai dia mengurungkan niat buruknya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman bagaimana? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum ihmana, dan ketika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum, maka ayat Allah itu menambah untuk mereka imana, keimanannya mereka. Jadi menambah iman. Kata para ulama, istadallas sahabatu radhiyallahu anhum, para sahabat, semoga Allah Ta'ala meridhai mereka, berdalilkan, wattabi'una, juga para tabi'in, waman tabi'ahum, dan juga ulama-ulama yang mengikuti para sahabat dan tabi'in, min ahli sunnati, dari kalangan ulama-ulama ahli sunnah. Perhatikan ini ya, karena kita ini mengikuti jejaknya ahlus sunnah. Jangan pernah ada niatan di dalam diri kita tidak ikut ahlus sunnah. Kata para ulama, bihadihil ayati, mereka berdalil dengan ayat yang mulia ini, wa nadhairihi wa nadhairiha, dan ayat-ayat yang serupa dengan ayat yang mulia ini, ala ziyadatil imani wa nuqsanihi, atas adanya tambahan iman dan kurangnya iman, bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Jadi ayat yang mulia ini dalil yang digunakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian para tabi'in dan atba'u tabi'in dan seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang berdasarkan ayat yang mulia ini. Qala Umair ibnu Habib as-sahabi radhiyallahu anhu, seorang sahabat berkata, innal imana yazidu wa yanqusu, sesungguhnya iman itu bisa bertambah dan berkurang.
Imannya seorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kadang-kadang malah sholat, ini berarti berkurang. Kadang-kadang rajin sholat, ini berarti bertambah. Terkadang diajak pengajian nggak datang, ini berkurang. Kadang-kadang tidak diajak sudah datang sendiri, ini bertambah. Faqila lahu, kemudian ada seorang bertanya kepadanya, wa ma ziyadatuhu, apa tambahnya iman itu, tandanya apa? Wa nuqsanuhu, dan berkurangnya iman itu tandanya apa? Qal, beliau berkata radhiyallahu taala anhu, idza dzakarnallaha wa khashinah fadzalika ziyadatuhu. Apabila kita ingat Allah dan kita takut kepadanya, itulah tanda bertambahnya iman. Salat itu ingat Allah apa tidak? Ingat Allah. Datang kepada datang ke pengajian mengkaji ilmu agama seperti ini, ingat Allah apa tidak? Ingat Allah. Berarti iman kita sedang bertambah. Membaca Quran ingat Allah apa tidak? Ingat Allah. Berzikir ingat Allah apa tidak? Ingat Allah. Mohon maaf Bapak, kita kadang-kadang banyak ngobrolnya, zikir kita sedikit. Mata kita lebih banyak nonton TV, baca Qurannya sedikit. Kenapa? Karena manusia itu jika banyak bergaul dengan sesamanya, biasanya jarang sesekali manusia yang mengajak temannya kepada kebaikan. Kebanyakan mengajak untuk tidak ibadah. Minimalnya tidak berbuat maksiat. Tapi dia sudah rugi. Ketika dia meninggalkan ibadah dengan banyak bergaul kepada manusia, itu rugi. Makanya banyak duduk dengan manusia itu rugi. Rugi waktu. Kalau seandainya dia gunakan untuk duduk di masjid, berapa ayat yang sudah dia baca, berapa lembar Al-Quran yang sudah dia khatamkan. Tapi ketika dia duduk di depan TV, duduk bersama manusia, duduk di depan laptopnya, habis waktunya. Tidak ada faedahnya. Untung kalau tidak berbuat maksiat. Kalau berbuat maksiat, bukan hanya dia tidak mendapatkan ganjaran, malah dia mendapatkan dosa dari perbuatan maksiatnya. Kemudian beliau berkata, wa idza ghafalna wa nasina wa dayya'na, apabila kita lalai dari mengingat Allah, kita lupakan Allah, kita sia-siakan Allah, fadzalika nuqsanuhu, maka itulah tanda berkurangnya iman kita. Rawahu Ibnu Sa'din, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa'd. Wa qala Mujahid, Imam Mujahid berkata, al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa huwa qaulun wa amalun, dan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Jadi terkadang ulama Ahlussunnah itu mengatakan iman itu begini, perhatikan ya. Dan ini yang lebih pas. Lebih pas artinya kita tidak perlu menjelaskan lagi. Al-imanu qaulun bil lisani. Tulis ini, yang bisa nulis. Wa tasdiqun bil janani atau bil qalbi. Wa amalun bil arkani atau bil jawarihi. Itulah iman. Al-imanu qaulun bil lisani. Iman itu ucapan dengan lisan. Wa tasdiqun bil janani atau bil qalbi, dan pembenaran dengan hati. Wa amalun bil arkani atau bil jawarihi, dan amal dengan anggota badan. Itulah iman. Tapi terkadang para ulama sunnah mengatakan seperti Imam Mujahid di sini, wa huwa qaulun wa amalun, iman itu ucapan dan amalan. Kok kurang? Tidak kurang ini. Orang yang belum belajar ucapannya para ulama salaf, ini tidak paham. Ini tidak kurang, ini sama dengan tiga itu. Karena qaulun itu ada dua, qaulul qalbi wa qaulul lisani, ucapan hati dan ucapan lisan. Kemudian wa amalun, amalun juga ada dua atau tiga bahkan kata para ulama. Amalul qalbi wal lisani wal jawarihi, amalan hati, lisan dan anggota badan. Sehingga sama, para ulama Ahlussunnah tidak ada yang beda di dalam mengartikan iman. Rawahu Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala.
Wa hakal ijma'u ala dzalika asy-Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah taala telah menceritakan tentang adanya ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari ujung barat dan timur, selatan, utara, dari dulu sampai sekarang telah ijma' sepakat bahwa iman itu al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Wa huwa qaulun wa amalun, atau wa huwa qaulun bil lisani wa tasdiqun bil janani wa amalun bil arkani. Wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, wa Abu Ubaidin, dan Abu Ubaid, wa ghairuhum, dan selainnya rahimahumullahu ta'ala, semuanya berijma', sepakat bahwa iman itu seperti itu yang telah dijelaskan bersama. Kemudian jemaah sekalian, kita lanjutkan ayat yang selanjutnya, terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 64. Lihat kitabnya. Beliau mengatakan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala. Kata Allah ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah bagimu dan bagi orang-orang yang mengikuti dirimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah berjanji akan mencukupi Rasulullah SAW dan mencukupi orang-orang beriman yang mau mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnul Qayyim berkata, Allahu kafika wa kafi atba'ika. Allah pasti akan mencukupi dirimu wahai Muhammad, dan pasti akan memberikan kecukupan kepada para pengikutmu. Jadi kalau kita mengikuti Nabi, cukupi insyaallah. Gak usah khawatir. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang janji bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika yang janji Rasulullah saja kita mempercayai dengan kepercayaan yang tidak ada keraguan sedikit pun, apalagi yang berjanji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harus percaya kita. Yaitu ayat yang mulia ini. Fala tahtajuna ma'ahu ila ahadin, maka kalian tidak butuh bersama Allah seorang pun juga makhluk, tidak butuh pada makhluk, karena Allah sudah mencukupi dirimu dan mencukupi para pengikutmu. Demikian ini firman Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian firman Allah selanjutnya, wa qauluhu wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dirinya. Siapa tawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupi dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan wa fil ayati, di dalam ayat yang mulia ini terdapat dalilun ala fadli tawakkuli, dalil atas keutamaannya tawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu adalah amalan yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah dalil bahwa tawakal itu memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal itu hakikat tauhid. Ketika kita pasrah kepada Allah, itu hakikat apa? Tauhid. Betul-betul kita hanya pasrah kepada Allah. Tauhid ini betul-betul hakikat tauhid. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya at-tawakkulu, kata para ulama, adalah ajma'u anwa'il ibadah. Amalan ibadah yang paling mengumpulkan seluruh jenis macam ibadah terkumpul di dalam apa? Tawakal. Semua jenis ibadah itu semuanya terkumpul di dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu jemaah sekalian, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala berfirman, hasbunallah, hanya Allah lah yang akan mencukupi kita semua, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung bagi kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kita
dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ini ada dalam surat Ali Imran 173. Dengarkan hadis yang mulia ini. Nabi bersabda, atau Ibnu Abbas berkata, qalaha Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim pernah mengatakan ayat yang mulia itu. Hina ulqiya finnari, ketika beliau dilemparkan ke dalam api atas perintahnya Raja Namrud. Jadi Ibrahim ketika dilemparkan di tengah-tengah kobaran api, beliau membaca ini. Dan subhanallah, api itu walaupun membakar, ternyata Allah jadikan dingin, tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mungkin manusia melihat api itu menyala-nyala, berkobar, tapi Ibrahim tidak terbakar. Gara-gara Ibrahim membaca ayat ini. Disebabkan Ibrahim membaca ayat ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita semuanya, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung bagi kita. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakannya. Hina qalu lahu, ketika ada orang-orang yang mengatakan kepada Nabi. Jadi ketika datang orang-orang mengatakan kepada Nabi, menakut-nakuti Nabi, beliau membaca ayat yang mulia itu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran 173, Innan nasa qad jama'u lakum. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang kafir telah bersekutu untuk menyerang, membinasakan kalian. Qad jama'u, telah berkumpul, bersekutu, lakum, untuk menyerang kalian. Fahsyauhum, takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana. Begitu orang-orang datang kepada Rasulullah mengatakan yang demikian, Rasulullah bukanlah takut, tapi justru fazadahum, hal itu menambah kepada para sahabat orang-orang yang beriman imana, imannya mereka. Jadi Rasulullah dan para sahabat didatangi manusia, mereka mengatakan, takutlah kalian dari pasukan-pasukan kafir yang mereka datang kepada kalian untuk mengepung kalian dan mau membinasakan kalian. Tapi justru ucapan mereka ini tidak membuat Rasulullah dan para sahabatnya gentar dan takut, malah menambah imannya mereka. Bukhari wan Nasai. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasai. Bahkan disebutkan dalam hadis yang terakhir, ya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, idza waqa'tum fil amril 'azimi, apabila kalian mengalami satu peristiwa, satu urusan yang besar yang kalian tidak mampu untuk menyelesaikannya, faqulu, ucapkanlah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ucapkan ini Pak Adit. Kalau kita mengalami satu urusan peristiwa yang besar yang kita nggak mampu, kita sudah usaha maksimal, tapi belum ada jalan keluar, ucapkan ini sebanyak-banyaknya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pertolongannya. Demikianlah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.